Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Farizi Salim dengan NIM 1202184270 kelas SI 4203. Di sini saya akan menjelaskan modul 8 tentang transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Tujuan: menjelaskan tujuan dan elemen dari model desain, mengidentifikasi elemen esensi dari sebuah diagram komunikasi UML, membuat tampilan diagram komunikasi dari model desain, mengidentifikasi elemen esensial dari sebuah diagram alur UML, membuat tampilan diagram alur dari model desain. Peta proses di mana stakeholder yang nantinya akan model persyaratan ke model desain, model solusi, kemudian menjadi kode. Memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model kebutuhan, yaitu use case dan model domain. Model desain digabungkan dengan model arsitektur untuk membuat model solusi. Diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah kumpulan nama untuk diagram-diagram berikut: diagram alur, diagram komunikasi, dan diagram interaction overview. Diagram interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menampilkan alur interaksi yang terjadi antar objek selama satu atau dua skenario use case dan sebuah fragmen dari satu skenario use case. Diagram interaksi UML boleh juga digunakan untuk menunjukkan alur interaksi yang terjadi antara sistem dan juga subsistem. Membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu memodelkan apa yang diketahui tentang sebuah proses bisnis, sistem yang harus didukung, use case, dan model domain. Desain membantu memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses-proses bisnis, komponen boundary, komponen service, dan komponen entity. Analisis robustness adalah sebuah proses untuk membantu mengidentifikasi komponen-komponen desain yang akan dibutuhkan dalam model desain, di mana model persyaratan terdapat model use case from dan skenario, dan model domain yang nantinya akan menjadi desain model. Input ke analisis robustness. Yang pertama use case, skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas use case jika ada, dan model domain. Outputnya, model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti boundary, service, dan entity. Komponen boundary. Sebuah kelas boundary atau komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya. Abstraksi dari layer UI, sensor, antarmuka, komunikasi, dan seterusnya. Komponen UI high level. Setiap komponen boundary harus terasosiasi dengan paling tidak satu aktor. Komponen service. Kelas-kelas mewakili koordinasi, pengurutan, transaksi, dan kontrol objek lain dan sering digunakan untuk mengkalkulasikan kontrol terkait dengan use case tertentu. Mengkoordinasi alur kontrol, mengisolasi perubahan apapun di workflow dari komponen boundary entity. Komponen entity. Sebuah kelas entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang. Entitas-entitas biasanya sesuai dengan objek domain. Sebagian besar entitas gigi, entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Komponen service dan entitas. Sebuah komponen entitas akan sering memiliki komponen service yang sesuai. Komponen boundary dan entity. Sebuah komponen boundary sering dapat mengambil atribut komponen entitas. Ada contohnya. Mendeskripsikan proses analisis robustness. Yang pertama, pilih sebuah use case. Yang kedua, membangun diagram komunikasi atau diagram urutan. Yang pertama itu mengidentifikasi komponen, yang kedua gambar asosiasi, yang ketiga label asosiasi. Selanjutnya, yang ketiga dari awal, konversi diagram komunikasi ke diagram alur. Mengidentifikasi elemen diagram komunikasi UML tersusun dari elemen-elemen berikut, ada boundary, service, dan entity. Mengidentifikasi elemen dari diagram komunikasi, sebuah variasi dari diagram komunikasi sebelumnya. Ini adalah contohnya. Mengidentifikasi elemen dari diagram komunikasi, sebuah pesan dapat mengindikasi nama pesan, panah arah, jumlah alur, daftar parameter, kondisi penjaga, dan parameter pengambilan. Membuat diagram komunikasi. Tempatkan aktor di diagram komunikasi. Yang kedua, analisis from use case atau diagram aktivitas use case. Untuk setiap aksi di use case, identifikasi dan tambahkan sebuah boundary, tambahkan service, tambahkan entity, identifikasi dan tambahkan interaksi lebih lanjut, menemukan metode baru, komponen boundary, service, dan entity. Step 1, tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Step 2, identifikasi komponen boundary-nya. Step 2B, identifikasi komponen service-nya. Yang dari aktor, kemudian ada boundary, kemudian ada service. Kemudian identifikasi entity-nya setelah ada aktor, boundary, dan service.
Kemudian ada entity. Step 2D, identifikasi interaksi tambahan. Metode make reservation menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dan tipe yang diperlukan. Identifikasi metode tambahan lagi, sama identifikasi metode tambahan lagi. Untuk contohnya, contoh diagram komunikasi. Berikut dua diagram komunikasi yang menunjukkan tampilan lebih detail dari create reservation. Yang pertama skenario primer atau sukses, yang kedua skenario sekunder atau tidak sukses. Kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen booking. Rincian yang lebih halus telah dihilangkan untuk mengurangi komplektivitas. Ini adalah contoh dari diagram komunikasi yang pertama. Ini adalah contoh 2 dari diagram komunikasi. Diagram alur. Diagram alur menawarkan perspektif berbeda dari interaksi antara objek. Bisa digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, bisa dikonversi atau ke diagram komunikasi, terbukti lebih bermanfaat bagi pengembang, sorot waktu pemesanan interaksi. Mengidentifikasi elemen sebuah diagram alur, ini adalah contoh dari identifikasinya. Selanjutnya fragmen. Diagram alur mendukung notasi fragmen. Kegunaan fragmen termasuk menampilkan loop alur, menampilkan jalan alternatif, memperbolehkan 2 atau lebih skenario untuk ditunjukkan dalam satu diagram, memperbolehkanmu untuk membagi diagram besar ke beberapa diagram kecil. Ini adalah contoh dari fragmen. Contoh diagram alur. Berikut 3 diagram alur menampilkan tampilan lebih detail dari create reservation, skenario primer atau sukses dan skenario sekunder tidak sukses. Dalam satu diagram menggunakan fragment out. Skenario sekunder tidak sukses di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen booking. Sebuah diagram alur fragment menunjukkan detail yang lebih halus untuk fragment get reservation detail dan termasuk sebuah fragment loop. Ini adalah contoh 1 diagram alur, contoh 2 diagram alur, contoh 3 diagram alur. Untuk kesimpulannya, diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi use case. Interaksi objek bisa divisualisasikan dengan sebuah UML, diagram komunikasi, serta diagram alur. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.